Siksa Kubur. Berikut alur cerita lengkap film Siksa Kubur 2024 karya Joko Anwar. Film ini mengisahkan tentang Sita, seorang wanita yang kehilangan kepercayaannya terhadap agama setelah kedua orang tuanya tewas dalam serangan bom bunuh diri. Trauma yang mendalam membuatnya meragukan keberadaan siksa kubur dan kehidupan setelah mati. Saat dewasa, Sita bekerja di sebuah panti jompo. Ia menjadi terobsesi untuk membuktikan bahwa siksa kubur hanyalah mitos. Ia lalu mencari seseorang yang dianggap sangat berdosa. Ketika orang tersebut meninggal dunia, Sita nekat masuk ke dalam liang lahat bersama jenazah, dengan tujuan merekam apa yang sebenarnya terjadi setelah kematian. Namun, tindakan nekat itu justru membuka pintu menuju mimpi buruk. Sita mulai mengalami kejadian supranatural yang mengerikan. Ia dihantui oleh arwah, melihat tubuh-tubuh yang tersiksa, serta mengalami halusinasi dan ketakutan luar biasa di dalam kubur. Adiknya, Adil, yang masih berpegang teguh pada keimanan, mencoba menolong Sita dari kegelapan yang melingkupinya. Namun, seiring berjalannya cerita, muncul kesadaran bahwa mereka berdua mungkin sebenarnya telah mati sejak awal. Semua kejadian yang mereka alami adalah bagian dari siksa kubur yang nyata. Film ini diakhiri dengan adegan di mana Sita dan Adil dihadapkan pada pertanyaan oleh malaikat, menandakan bahwa mereka telah memasuki fase kehidupan setelah kematian dan kini harus menghadapi konsekuensi dari keyakinan atau penolakan mereka. Berikut adalah daftar pemeran dan karakter dalam film Siksa Kubur 2024 karya Joko Anwar. Daftar pemeran dan karakter. Faradina Mufti sebagai Sita dewasa. Seorang wanita yang kehilangan kepercayaan terhadap agama setelah mengalami trauma masa kecil. Widuri Putri sebagai Sita remaja. Versi remaja dari Sita yang mulai mempertanyakan imannya. Reza Rahadian sebagai Adil dewasa. Kakak Sita yang tetap berpegang teguh pada keimanan dan berusaha menyelamatkan adiknya. Musaki Ramdan sebagai Adil remaja. Versi remaja dari Adil, yang juga mengalami trauma atas peristiwa keluarga mereka. Christine Hakim sebagai Nani. Tokoh penting yang mewakili pandangan religius dalam cerita. Slamet Raharjo sebagai Wahyu Sutama alias Ilham Sutisna. Karakter misterius dengan dua identitas yang memiliki peran penting dalam alur. Fahri Albar sebagai Sanjaya Arif. Ayah dari Sita dan Adil, memiliki latar belakang kelam. Happy Salma sebagai Mutia Kirana. Ibu dari Sita dan Adil yang turut membentuk pandangan hidup anak-anaknya. Arswendi Bening Suara sebagai Pandi Hakim. Tokoh yang memberi pandangan hukum dan sosial dalam konteks cerita. Ninik L. Karin sebagai Juwita Larasati, sosok tua yang bijaksana dan menjadi sumber nasihat dalam cerita. Jajang C. Nur sebagai Ningsih Khadijah, karakter tua dengan pengalaman hidup dan pandangan spiritual. Putri Ayudhya sebagai Umayyah Rahmah, teman dekat Sita yang memberinya dukungan emosional. Jenar Maesa Ayu sebagai Inayah, tokoh dengan latar belakang unik yang memperkaya alur cerita. Egi Fetli sebagai Hussein, memberi pandangan alternatif terhadap tema kematian dan keimanan. Haidar Salish sebagai Amar, tokoh pendukung yang menambah kompleksitas hubungan antar tokoh. Runi Rudianti sebagai Lani, sahabat Sita yang setia dan menjadi tempat curhatnya. Arfian Arisandi sebagai pria misterius, karakter misterius yang memengaruhi perjalanan Sita. Azam Fikri Pratama sebagai Wahyu Muda, versi muda dari Wahyu Sutama alias Ilham Sutisna. Berikut versi cerita kompleks dari film Siksa Kubur yang mengembangkan alur, karakter, dan konflik menjadi narasi lebih mendalam. Prolog, dosa yang tak termaafkan. Sita adalah anak dari pasangan Sanjaya Arif dan Mutia Kirana, keluarga taat yang aktif dalam kegiatan sosial keagamaan. Namun segalanya berubah ketika mereka tewas dalam serangan bom bunuh diri. Sita, saat itu masih remaja, menyaksikan langsung ledakan yang menewaskan orang tuanya. Trauma dan kebencian tumbuh, ia menyalahkan agama atas penderitaannya. Adil, sang kakak, memilih jalan berbeda, ia mendekat pada Tuhan. Ia percaya tragedi itu adalah ujian. Hubungan mereka mulai retak, keyakinan yang patah. Kini Sita bekerja di sebuah panti jompo sebagai perawat. Ia dikenal sinis terhadap tema keagamaan. Namun diam-diam, ia terobsesi pada satu hal, membuktikan bahwa siksa kubur hanyalah dogma yang menakut-nakuti. Ia mulai menyelidiki kasus kematian pasien yang penuh dosa. Kamera tersembunyi, alat perekam gelombang suara, dan penggali makam bayaran semua ia siapkan. Ilmunya ilmiah, tapi niatnya berakar dari luka. Eksperimen terlarang. Korban terpilih adalah seorang pria tua yang dikenal kejam. Setelah kematiannya, Sita menyelinap masuk ke liang lahat bersama jenazah, membawa kamera dan alat pendeteksi. Ia dikubur hidup-hidup. Awalnya, semua sunyi. Lalu terdengar gemuruh dari dalam tanah. Tiba-tiba tubuh jenazah bergerak. Wajahnya membusuk seketika, terbelah oleh cacing dan belatung. Tangan Sita terjerat kain kafan yang berubah seperti ular. Ia tak bisa keluar. Kamera merekam wajahnya saat jeritan pertama terdengar. Gerbang antara. Adil bermimpi buruk. Ia melihat Sita terperangkap dalam dunia bawah tanah, bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Ia mencium bau tanah basah dan mendengar suara malaikat yang bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Adil bergegas mencari Sita, dan menemukan lokasi penguburan ilegal. Ia turun ke liang yang sama, berharap bisa menyelamatkan sang adik. Tapi saat masuk, dunia berubah. Tidak ada jalan keluar. Interogasi malaikat. Di dunia bawah tanah, waktu tak berlaku.
Mereka dibawa ke ruang kosong tak berbatas, hanya suara-suara yang menghakimi. Malaikat Munkar dan Nakir muncul tak sebagai sosok klasik, melainkan pantulan dari ketakutan pribadi mereka. Adil menjawab dengan tenang. Sita menolak menjawab. Ia berteriak, mempertanyakan keadilan Tuhan. Tapi suara malaikat berubah jadi gema dari pikirannya sendiri penuh keraguan dan luka. Kebenaran yang terlambat. Sita mulai menyadari bahwa apa yang ia alami bukan mimpi, bukan ilusi, tapi bentuk konsekuensi dari hati yang menolak. Ia melihat kembali semua hidupnya, trauma, kemarahan, kebencian, dan penyangkalan. Namun sudah terlambat. Malaikat menyatakan bahwa mereka sudah mati sejak masuk ke liang lahat. Dunia yang mereka alami hanyalah awal dari siksa kubur. Epilog keheningan yang abadi. Sita dan Adil tidak lagi terlihat sebagai manusia. Mereka menjadi bayangan. Kuburan mereka tetap utuh, tanpa nisan, hanya tanah yang tidak pernah benar-benar diam. Sementara itu, video yang direkam Sita ditemukan. Tapi saat diputar, hanya ada suara satu kalimat. Apa yang kau yakini akan menentukan bagaimana kau dibangkitkan.